Pertanyaan pertama, di kitab Pengkhotbah 7 ayat 16 ditulis supaya kita jangan terlalu saleh. Apa artinya kita boleh sedikit nakal atau melanggar perintah Allah? Ini sudah pernah dibahas di episode-episode sebelumnya, Pendeta. Di Tajam episode ke-35. Kalau Saudara Andi menyaksikan tayangan ini, bisa cek di sana. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Andi. Alkitab yang digunakan orang Kristen kebanyakan terjemahan tahun 1974. Sekarang ada Alkitab terjemahan tahun 2008, di mana nama Tuhan disebut dengan Yahweh. Kenapa orang Kristen tidak menggunakan Alkitab terjemahan tahun 2008? Silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih. Ada banyak terjemahan, ya, ada banyak terjemahan dan ada banyak percetakan atau publishers. Di Indonesia mungkin ada 1 atau 2 selain yang di published atau dicetak, dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin ada lagi lembaga lain 1 atau 2. Mungkin yang dimaksudkan dengan oleh saudara Andi dengan Alkitab tahun 2008 ini, di mana nama Tuhan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, itu di dalam Alkitab tahun 2008 itu disebut dengan Yahweh. Bahkan sering ditulis di sana Tuhan, huruf besar semua, lalu kemudian Yahweh. Saya sebut ini dengan hormat, nama Tuhan. Mungkin yang dimaksudkan adalah Alkitab yang diistilahkan dengan Modified Indonesian Literal Translation, MELT, Modified Indonesian Literal Translation tahun 2008, di mana di dalam Alkitab itu menggunakan bukan TUHAN, huruf besar semua untuk nama pencipta, tetapi menggunakan Tuhan Yahweh semua. Bahkan di dalam perjanjian baru sekalipun, ya, kata Tuhan, kata Allah yang di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Terjemahan Baru, kata Allah dan kata Tuhan di dalam perjanjian baru semua hanya huruf pertamanya yang huruf besar, itu di dalam MELT atau Modified Indonesian Literal Translation itu menggunakan kata Tuhan atau Yahweh huruf besar semua. Jadi yang menjadi pertanyaan ini kan menerjemahkan. Jadi menerjemahkan, kalau itu perjanjian baru, kita bicara saja perjanjian baru. Kalau itu kita menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa yang kita mengerti, maka biarlah kita menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia. Kalau itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, maka kurang konsisten, karena begitu tiba kepada Allah, maka itu diterjemahkan sebagai Elohim. Atau kalau Tuhan, maka itu diterjemahkan sebagai Yahweh. Yang dimana kata atau nama itu, istilah itu digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang adalah istilah dalam bahasa Ibrani. Jadi biarlah kita menggunakan istilah bahasa Indonesia, tetapi ini tergantung kepada publishernya. Kalau ini mempunyai tujuan-tujuan yang mulia agar para pembaca boleh lebih memahami tentang kasih Tuhan, ya, biarlah ini menjadi berkat. Namun ada begitu banyak perdebatan dan perbincangan mengenai nama Allah. Ya. Saya baca-baca tentang apa yang terjadi dengan Yesus pada waktu dia hidup di atas dunia ini. Ada banyak memang perdebatan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tapi nampaknya sulit untuk mencari kalau ada perdebatan tentang nama dari Allah. Nampaknya di dalam Alkitab yang paling ditekankan adalah apakah kita mengenal akan tabiat Allah itu, yaitu Allah yang Maha Kasih itu. Pertanyaan yang paling penting bagi kita pada waktu membaca Alkitab
adalah mungkin bisa diwakilkan oleh pertanyaan yang ditanyakan oleh Filipus kepada sida-sida yang ada dalam kereta kuda dalam perjalanan menuju kembali ke Ethiopia. Kisah 8 ayat yang ke-30, pertanyaan itu adalah, mengertikah Tuhan yang Tuhan baca itu? Itu yang paling penting. Dan setelah kita mengerti, apakah kita mau menerimanya? Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.